Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win untuk teman-teman guru yang ingin menduplikasi atau membuat sendiri ya. Saya sarankan coba ATM ya, amati, tiru dan modifikasi tentang media belajar akuntansi khususnya untuk materi kertas kerja ini. Jadi ini kan di dalamnya udah ada soal ya. Ini udah ada soal. Terus di sebelah sini sebagian ada penyesuaian ya, seperti ini. Dan di dalamnya ini penuh rumus ya, penuh rumus. Rumusnya cukup panjang. Untuk teman-teman yang tidak terlalu mahir atau terampil bahasa Excel, sebenarnya bahasanya sih dasar ya, standar, nggak terlalu rumit banget, logika sederhana. Tapi kalau nggak mau ribet, tapi ingin menggandakan ini menjadi lebih banyak, caranya cukup mudah ya. Ini kan ada simbolnya terkunci begini. Ini kalau di Office 2019 kelihatan ya. Kalau bukan 2019 mungkin nggak ada tanda ini ya. Ini ada tandanya terkunci, artinya bahwa sheet ini terproteksi. Nih, terproteksi. Kalau ingin menggandakan atau menduplikasi, ada beberapa cara. Pertama, simpan ulang ya. Ini simpan ulang dengan file, save as, ganti nama ya. File, save as, kemudian simpan di mana, ganti nama. Cara yang lain bisa dengan cara diduplikasi di file yang sama tapi sheetnya beda. Caranya begini, klik kanan, di sini kan ada move or copy. Pilih aja yang ini, checklist create ini, create copy, kemudian OK. Nah, sekarang ada duplikasi kan. Di sini latihan 1, di sini ada latihan 1 dalam kurung 2. Ganti aja misalnya di sini di rename ya, di rename ganti latihan 2. Dah, enter, selesai. Sekarang kita akan mengembangkan atau menduplikasi soal. Soal yang di sini udah jadi, ini tinggal pakai ya. Soalnya sudah ada. Jadi kalau misalnya saya mau mengerjakan soal ini ya, kode akun 204, utang beban gaji neraca saldonya kosong, tapi di sini ada penyesuaian sampai dengan Desember 2018 masih terdapat gaji belum dibayar, berarti penyesuaiannya kan harus diisi utang di sini. Ini kan namanya utang ya, utang 300.000. Oke, selesai. Kemudian di sini muncul keterangan kan, jawaban Anda masih salah. Di neraca saldo setelah penyesuaian tulis juga. Nah, ini kan anak-anak harus ngerti ya langkah-langkahnya. Ini lihat di tutorial, lihat di video tentang kertas kerja yang sudah saya share ya, ada deskripsi, di bawah deskripsi ada linknya. Kemudian ini utang kan kelompok akun real, ditaruh di sini juga. Nah, sudah selesai, benar ya kan? Seperti itu. Ini sudah terisi ya. Sekarang kita duplikasi di sini. Kita mau bikin soalnya beda. Bagaimana caranya? Pertama caranya adalah kita buka proteksinya. Kebetulan tidak saya protek, ini yang saya share ke teman-teman tidak saya proteksi. Jadi membuka proteksinya ada tapi sementara, nggak permanen, tanpa password gitu maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngetik di area sini misalnya ya, itu nggak bisa ya. Ini ada proteksinya. Yang bisa ada di daerah-daerah ini aja yang boleh diisi ya. Yang seperti ini kan terproteksi, tapi ini tidak saya password. Ini saya beri proteksi sementara. Cara membuka atau membongkar proteksinya bagaimana? Cukup klik ini, unprotect ini. Nah, sudah. Sekarang ini hati-hati. Ini kalau dibongkar bisa rusak ini. Karena di dalam ada rumus nih, ya kan? Nih loh, ini ada rumus. Di dalam loh, rumusnya banyak banget kan? Makanya saya proteksi tadi supaya ini nggak rusak. Kalau ini sudah di unprotect tadi, udah dibuka seperti ini, hati-hati, jangan sampai salah ketik di gini. Bisa hancur, rusak ya. Baik, sekarang kita mulai cara mengisi soal baru ya, duplikasi mengembangkan. Caranya cukup sederhana. Setelah ini headernya muncul, kalau nggak muncul tuh biasanya gini teman-teman. Ini biasanya kan saya tutup semuanya begini di putih, polos, kelihatan seperti bukan Excel kalau gini kan. Ya, keren. Kalau ingin memunculkan yang di tepi kiri maupun atas headingnya ya, cukup ini diklik.
Kalau ingin tahu formulanya, rumusnya, ini yang diklik, ini muncul di sini kan. Di sini ada formula. Kalau yang di sini kan tidak ada formula. Saya kecilin dulu nih. Terus kalau mau munculkan garis-garis, grid line ini di checklist. Dah. Sekarang kita akan bikin soal baru. Setelah tadi ini diduplikasi, jadi diklik kanan, di sini ada move or copy, muncullah duplikasi ini. Ini ada yang terlipat. Ini coba diperhatikan dari nomor baris 12 langsung lompat ke 145, berarti di sini sekian puluh baris terlipat. Jadi kita harus bongkar ini. Sebab soal yang muncul di sini, nah soal yang muncul di sini, di berapa soal ini banyak ini ya, itu saya taruh di bawah ini. Nah kalau mau menggandakan, menduplikasi atau membuat sendiri, silahkan ini dibuka dulu. Jadi caranya jangan ditarik tapi diblok. Dari 12 ini ke 145 ini diblok atau lebih banyak juga nggak masalah ya, sekian misalnya. Kemudian masih di area yang sama, kita klik kanan, unhide. Nah, sudah kebongkar. Inilah soalnya. Jadi soal itu saya tanam di sini. Saya tanam di sini. Teman-teman silahkan ganti. Mungkin diganti akunnya, di sini ya. Kemudian angkanya diganti silahkan. Dan jangan lupa aturan mainnya untuk neraca saldo, debit kredit itu harus sama ya. Ini silahkan diketiki. Ini bisa nih, sudah bisa diketik karena kita sudah membuka proteksi. Selesai, kemudian buatlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya ditaruh di sini. Kalau nggak ada, tulis saja tidak ada penyesuaian. Jadi setiap baris ini kalau memang perlu penyesuaian, tulislah di sini. Silahkan ditulis sendiri. Diketik ya, ketik. Setelah membuat soal, jadi soal dari neraca saldo sudah oke, diisi, jurnal penyesuaian sudah bisa berjalan, nanti di sini akan diganti dengan sendirinya. Contoh ya, saya demokan misalnya kasnya ini kan huruf kecil. Saya ketik pakai huruf besar, kas gitu ya. Apa yang terjadi di sini nanti di akun yang muncul di sini ya. Saya coba. Nah, huruf besar kan? Karena di sini huruf besar. Kalau ini saya ganti huruf kecil, jadi huruf kecil juga. Sama dengan angkanya. Andai saja angka di sini saya isi 100 juta di sini ya. 100 juta. Nah, di atas nggak cukup. Nggak cukup. Jadi sesuaikan. Ini kalau harus melebar-lebarkan nanti natanya terlalu lama nggak jadi soal malah. Saya isi 5 juta misalnya. Nah, mungkinnya kan 5 juta. Jadi teman-teman tidak usah OD-ODN daerah sini. Karena daerah sini daerah berbahaya ya. Penuh dengan rumus. Satu huruf saja keganti. Ini hurufnya nggak berfungsi lagi. Jadi ini ada rumus, ya kan? Banyak rumus kan? Yang nggak ada di sini. Ini nggak ada rumus. Jadi neraca saldo 1, 2, 3, 4, 5 ini ada rumus. Jadi jangan diodek-odek ya. Ini nggak ada. Ini hanya tulisan biasa. Oke, saya ulangi ya. Jadi silahkan di sini diisi soalnya. Mungkin mau dikurangi atau ditambah terserah. Perhatikan jumlahnya juga harus sama. Setelah ngisi soal jangan lupa untuk menguncinya. Menguncinya ya di sini diisi. Pengunciannya berdasarkan data penyesuaian yang ada di sini. Nah, sekarang ada hal yang tersembunyi lagi di sini. Warna-warni ini apa? Inilah rumus yang saya gunakan untuk memberi koreksi jawaban peserta ya, player. Jawabannya benar atau salah, koreksinya seperti apa. Itu saya pakai rumus-rumus di sini. Logikanya logika if. Kemudian ya rumus-rumus sederhana kok sebenarnya. Di sini ada rumus sum, kemudian ada rumus apa lagi itu? Count ya. Count if ya, dan macam-macam. Hanya itu, jadi sangat sederhana rumusnya. Cuman bagi yang mengerti bahasa Excel. Dan kalau yang di sini rumusnya agak panjang karena di sini gabungan ada if error, kemudian ada lookup segala macam ya kalau yang di sini. Karena ini menggabungkan banyak fungsi logika. Nah, ini di sini banyak banget kan, ada lookupnya berkali-kali. Makanya pesan saya khusus yang di daerah ini jangan diudik-udik. Oke, silahkan diganti soal yang di bawah saja. Rumusnya ini juga nggak usah diudik-udik. Malah menurut saya yang paling aman yang ini nggak usah dibuka sebenarnya. Ini mendingan ditutup saja. Ini di klik kanan, disembunyikan. Aman, karena itu rumus. Yang sini silahkan diganti.
Apabila sudah selesai semua dan sudah diuji coba, udah benar ya jalan, maka kembali seperti tadi. Silahkan mulai dari nomor berapa, misalnya dari 13, bolehlah. Ini diblok lagi, kemudian di klik kanan, di hide ya, disimpan, sembunyikan, selesai. Kalau sudah tersembunyi seperti itu, aman, maka langkah berikutnya adalah kita memproteksi halaman ini agar yang ada rumus-rumusnya ini tidak terjamah, tidak rusak. Klik saja proteksi, kemudian enter, itu dia sudah terproteksi sebenarnya. Tapi tidak aman. Yang paling aman adalah klik seperti ini, tulislah password di sini. Nanti dia akan diminta menulis passwordnya 2 kali ya, untuk konfirmasi. Ya, paling aman. Tetapi harus hafal. Jangan sampai sudah buat password, lupa passwordnya. Kalau udah lupa, kita nggak bisa ngedit lagi, karena nggak bisa dibuka. Oke ya, jadi paling aman kalau hanya dipakai sendiri, sudah gini aja, diklik, kemudian di enter. Udah aman, tanpa password. Tapi udah terproteksi, ini aman sudah dulu ya kan. Dan di dalam sini udah nggak kelihatan kan. Di sini udah nggak kelihatan formula yang ada di dalam ini apa, nggak nampak. Karena udah diproteksi, udah tersembunyi. Tambah lagi supaya tampilannya lebih luas, kita bisa langsung ini kita buangi checklistnya ya. Grid line kita buang, jadi nggak ada garis. Terus heading kiri kanan ini ABCD 1 2 3 kita buang juga. Nah, mulus kan? Kemudian formula ini juga kita buang. Sudah selesai. Sudah bisa dipakai untuk mengajar, atau kalau mau dibagikan ke anak-anak juga sudah bisa dipakai anak-anak untuk belajar secara mandiri. Tapi ini harus dibuka pakai laptop, nggak bisa untuk handphone. Ingin luas lagi, sembunyikan lagi yang ini. Nah, tambah luas ya kan? Keren ya, seperti nggak kelihatan kalau ini Excel ya, karena pinggir-pinggirnya nggak ada. Nah, kita tampilkan lagi, ini biasanya saya sembunyikan kalau dipakai ngajar, tapi kalau pakai editing ya saya tampilkan supaya nggak nyari ribbonnya ya, ribbon. Demikian saja sepertinya ya, berbagi pengalaman membuat desain media belajar. Silahkan dikembangkan teman-teman, cari bahan sebanyak-banyaknya untuk menggandakan soal ini. Ini bisa jejer-jejer sampai berapapun ya. Pokoknya duplikasi aja, klik kanan, move or copy, terus begitu. Nanti jadi banyak soal. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya nggak usah dijejer-jejer sheet, kalau mau dibagi ke anak-anak. Jadi setiap file satu sheet saja, kemudian diganti aja versinya, kodenya, dengan kode sendiri-sendiri menurut selera. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya masih menunggu kritik, saran, masukan agar materi ini akan lebih bagus lagi. Jangan lupa untuk yang baru bergabung atau menemukan channel ini untuk subscribe, kemudian like, komentar. Bagi yang sudah berlangganan, terima kasih. Mudah-mudahan channel saya terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.